Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa 'amalin shalih wa an yufaqqihana fid din وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita, masih dalam pembahasan adatul jazmi atau adatul jawazim allati tajzimu fi'lain. Adat jazm yang menjazmkan dua fi'il. Yang mana fi'il pertama disebut dengan fi'il syarat, fi'il kedua disebut dengan fi'il jawab. Kita sudah sampai ke dalam al-adatu as-sabi'atu. Adat yang ketujuh. Ya, adat yang ketujuh yaitu adalah mata. Ini sangatlah baru. Ya, mata. Mata itu artinya kapan? Dia kalau masuk ke dalam isim berupa isim istifham yang bertanya tentang tempat. Apa? Bertanya tentang zaman, waktu. Ya, seperti eh, atau kalau bertemu dengan fiil juga sama, kalau dia bukan sebagai isim syarat. Mata tusafir, kapan kamu pergi? Ya, mata takro, kapan kamu membaca? Jadi kalau mata sebagai isim istifham, dia maknanya adalah menanyakan tentang zaman, waktu. Makanya di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, al-adatu as-sabi'atu, adat yang ketujuh mata. Qad takunu mata istifhamiyatan. Mata itu terkadang adalah sebagai isim istifham atau kata tanya. Mithlus, misal mata ya'ti ad-dhaifu. Kapan tamu itu akan datang? Famata huna, maka kata mata di sini ismu istifhamin adalah isim istifham atau kata tanya. Ghairu jazimin, yang tidak menjazmkan. Bidalili annal fi'la, dengan dalil bahwa fi'il ya'ti ja'a ba'dahu, datang setelahnya marfu'an dengan keadaan marfu. Walaisa majzuman, tidak datang dalam keadaan jazm. Walau kana majzuman, seandainya dia itu majzum, laqala pasti akan dikatakan ya'ti bihadfil ya, dengan dihapus huruf ya. Eh, Perhatikan di sini bidalili an, ya. Itu namanya mudhof mudhof ilaih. Ya. Jadi di sini bidalili, ya, bukan ditanwinkan. Kenapa? Karena dalili mudhof kepada an dan fiil setelahnya. Ya. Karena anna isim dan khobarnya itu ditakwilkan masdar, maka dia mudhof ilaih. Jadi anna isim dan khobarnya fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Makanya kita mengatakan bidalili, ya, bukan bidalilin, tapi bidalili annal fi'la ya'ti ja'a ba'dahu marfu'an, ya. Jadi an isim dan khobarnya fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Ya, makanya kita baca bidalili karena dalil mudhof kepada anna isim dan khobarnya. Yaitu mata ketika dia isim istifham. Kalau mata sebagai isim istifham atau kata tanya, dia tidak menjazmkan. Kemudian waqad takunu, dan terkadang mata itu jazimatan, menjazmkan li fi'laini, untuk dua fi'il. Ya, misal mata tadzkur rabbaka, kapanpun engkau mengingat Tuhanmu, tash'ur, engkau akan merasakan birohatil qalbi wa nafsi, kelapangan hati dan jiwa. Nah, mata di sini adalah adatu syartin, adat syarat tajazimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Tadhkur itu fi'lu syarti, fi'il syarat, majzumun dibaca jazm, wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya as-sukunu adalah sukun.
Tash'ur jawab syarti adalah jawab syarat, majzumun dibaca jazm, wa alamatu jazmi dan tanda jazmnya as-sukunu sukun. Nah itu mata ya. Kemudian al-adatu ats-tsaminatu, adat yang ke-8 adalah ayyana ya. Ayyana. Ayyana itu sama kayak eh aina, di mana ya. Ya, ayyana. Misal contoh ayyana na'khudz bil asbab ya'ti an-nasr. Kapanpun kita mengambil sebab-sebab, ya, maksudnya kaidah kausalitas, ya'ti an-nasr, maka pertolongan itu pasti akan datang, ya. Jadi ayyana ini maknanya kayak mata ya. Kapanpun, kapanpun kita mengambil berbagai macam kaidah kausalitas, ya'ti an-nasr, pertolongan itu akan datang. Ayyana itu adatu syartin, adat syarat. Na'khudz fi'lu syartin majzum, fi'il syarat yang dijazmkan. Wa alamatu jazmi as-sukun, dan tanda jazmnya berupa sukun. Ya'ti jawabu syarti, jawab syarat majzum dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, membuang huruf ila kalia. Wa yajuzu, dan boleh juga ya ziyadatu ma, menambahkan ma ba'da ayyana, setelah ayyana. Fatakul, kau katakan ayyana ma na'khudz bil asbab ya'ti nasr. Ya, binafsil i'rab as-sabiq. I'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Ila anna ma huna zaidatun. Hanya saja ma di sini zaidah. Jadi ma harfun zaidun mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Wa qad takunu ayyana istifhamiyatan. Ayyana juga terkadang adalah istifhamiyah. Misal ayyana mursaha. Kapan itu waktunya? Ayyana mursaha, kapan? Kapan hari kiamat itu terjadi? Ya. Kemudian al-adatu at-tasi'ah, adat yang ke-9, aina. Aina itu di mana? Qad takunu aina ada tastifhamin. Aina itu terkadang adalah adat istifham atau huruf yang atau adat yang memang berfungsi sebagai kata tanya. Misal contoh ainal masjidu, di mana masjid? Nah, aina itu kata tanya yang bertanya tentang tempat. Ainal masjidu, di mana masjid? Fa aina, maka aina ismu istifhamin adalah isim istifham mabniun alal fathi, mabni di atas fathah, fi mahalli raf'i, di tempatnya rafa, khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Semua kata tanya itu adalah khobar yang didahulukan kecuali man. Ya, kata tanya, mata aina, uh, mata aina, kemudian apa lagi? Ya semua kata tanya lah. Selain man, itu adalah khobar muqaddam. Mereka wajib didahulukan karena mereka punya yang namanya sodaroh. Sodaroh itu memiliki keistimewaan, memiliki kewajiban harus di depan, sehingga tidak boleh diakhirkan. Ya. Wa minhu, dan di antaranya aina bermana isim istifham. Qaulullahi azza wa jal adalah firman Allah Ta'ala, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia itu akan berkata pada hari itu, ketika di hari kiamat, ainal mafar, di mana tempat bisa berlari, di mana bisa tempat untuk kita menyelamatkan diri. Wa mithlu, semisal aina tadhhabu ba'dal asar, kemana engkau pergi setelah asar. Nah, ini aina bermakna adat istifham atau isim istifham. Ya, fa aina huna adat istifham. Maka aina di sini adalah adat istifham. Ya, tas'alu anil makan. Aina itu bertanya tentang tempat. Wahia ghairu jazimatin. Dia tidak menjazmkan bidalili maji'il fi'li tadhhabu ba'daha marfu'an. Dengan dalil datangnya fi'il setelah tadhhabu, setelahnya marfu'an dalam keadaan rafa. Wa qad takunu aina jazimatan. Aina juga terkadang bisa menjazmkan li fi'laini, untuk dua fi'il. Idza kanat syartiyatan, apabila ainanya adalah isim syarat. Wa yajuzu, dan boleh juga ziyadatu ma ba'daha. Boleh juga menambahkan ma setelah aina. Nah, ziyadatu ini fa'il dari yajuzu. Ziyadah kan mu'annas. Kenapa yajuzu nggak tajuzu? Jawabannya karena ziyadah itu walaupun dia mu'annas, tapi mu'annasnya mu'annas majazi, bukan mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki itu adalah yang bisa hamil dan melahirkan. Ziyadah itu kan bukan orang, ya, bukan manusia, bukan hewan yang bisa melahirkan dan hamil. Ya, dia ziyadah itu kata abstrak lah. Maka karena dia muannasnya majazi,
si fiilnya boleh dikasih ta'u ta'nis, kalau madi boleh tidak. Kalau mudhari boleh pakai ya, boleh pakai ta. Nah, itu alasannya. Jadi boleh juga watajuzu ziyadatu ma ba'daha, boleh juga wa yajuzu ziyadatu ma ba'daha. Kenapa? Karena ziyadah itu muannas majazi. Oke. Misal semisal ainama tusafir tajid mukhlisina wa muhibbina laka. Ainama dimanapun tusafir engkau bepergian, tajid engkau akan mendapati mukhlisina, orang-orang yang ikhlas, wa muhibbina dan orang-orang yang mencintai laka engkau. Nah, ainama ada tu syartin ya. Ma'ma huruf ziyadah. Jadi aina ada tu syartin mabniun alal fathi la mahala lahu min i'rab. Maknya itu adalah harfun zaidun. Mabniun ala sukun la mahala lahu min i'rab. Tusafir itu fi'lu syarti, fi'il syarat majzumun dibaca jazm wa alamatu jazmihi as-sukun dan tanda jazmnya adalah berupa sukun. Tajid jawab syarti, jawab syarat majzumun dibaca jazm wa alamatu jazmihi as-sukun, tanda jazmnya sukun. Wa yajuzu dan boleh juga biduni ziyadati ma tanpa mesti ditambahkan ma. Contoh aina tusafir tajid mukhlisina wa muhibbina laka. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah Ta'ala, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, ya'ti, Allah pasti akan membawa kalian semua. Ya. Wa qauluhu ta'ala, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, aynama takunu yudrikumul mautu. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menjumpai kalian. Wa qaulihi dan firman Allah Ta'ala, aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Dimanapun dia mengarahkannya, dia tidak akan bisa mendatangkan kebaikan. Itu aina. Kemudian al-adatul asyar, adat yang ke-10 anna. Nah, anna itu wahia adatul syartin, adalah adat syarat. Tajazimu fi'laini, menjazimkan dua fi'il bimakna aina, bermakna sama kayak aina, di mana. Anna dimanapun. Wa qad takunu anna, dan anna terkadang ada ta istifhamin, ada ta istifhamin. Terkadang dia ada istifham, kata tanya, bimakna kaifa, bermakna bagaimana. Mithlu qawlillahi azza wa jalla, semisal firman Allah Ta'ala, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia berkata anna, ay kaifa, bagaimana yuhyi, menghidupkan hadhihi, sapi ini ya. Allah ba'da mautiha, setelah kematiannya. Ay qala kaifa yuhyi hadhihi Allahu ba'da maut. Bagaimana Allah menghidupkan hadhihi, sapi ini setelah kematiannya. Nah, jadi ada tiga nih. Waqad takunu bimakna min aina. Terkadang juga bisa bermakna min aina, dari mana. Jadi anna itu bisa bermakna aina, di mana, bisa bermakna kaifa, bagaimana, bisa juga bermakna min aina, dari mana. Mislu qaulillahi azza wa jalla. Misal firman Allah Ta'ala. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Anna laki hadha. Ay, min aina laki hadha. Dari mana kamu mendapatkan ini semua buah-buahan itu? Ay min aina laki hadha. Dari mana engkau mendapatkan buah-buahan ini semua? Jadi anna di sini min aina, dari mana? Nah, waqad takunu, dan terkadang anna itu jazimatan, menjazmkan li fi'laini, untuk dua fi'il. Idza kanat syartiyatan, apabila dia berupa isim syarat. Ya. Contohnya anna tudarris nadhhab ma'aka. Dimanapun engkau mengajar, kami akan pergi bersamamu. Ya, anna itu adalah adatu syartin, adat syarat. Tudarris itu fi'lu syarti majzum, fi'lu syarat dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya berupa sukun. Nadhhab itu jawab syarti, jawab syarat majzumun dibaca jazm, wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya berupa sukun. Ya. Kemudian al-adatu al-hadiyatu, al-adatu al-hadiyata asyrata, adat ke-11, haitsuma, ya dimanapun. Tatarakabu tersusun, haitsuma itu min dzarfi, dari dzarf makan ya, keterangan tempat, haitsu wa ma zaidah, dan ma tambahan. Jadi haitsu plus ma wahia fil asal, dia secara asalnya dalatun alal makan, menunjukkan kepada tempat, haitsu di mana, nah gitu. Misal semisal haitsu ma tusalli bi ikhlasin tuqbal salatuka. Dimanapun engkau sholat dengan ikhlas, tuqbal sholatuka, sholatmu pasti akan diterima. Nah, dimanapun engkau sholat dengan ikhlas,
tuqbal sholatuka. Sholatmu itu pasti diterima. Haitsuma itu ada tuh syartin, adat syarat. Tajazimu fi'laini menjazimkan dua fi'il. Tusalli fi'lu syarti adalah fi'il syarat, majzumun dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, membuang huruf illat ya. Wa aslul fi'li asal fi'li kan tusalli, shalla, yusalli. Tuqbal jawab syarti majzumun, jawab syarat yang dibaca jazm. Wa alamatu jazmihi as-sukun dan tanda jazmnya berupa sukun. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah taala, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada, fawallu, maka arahkanlah wujuhakum, wajah kalian, syatrah menuju arah Ka'bah. Kemudian al-adatu ats-tsaniyata asyrata, adat ke-12, kaifama, bagaimanapun. Hunaka di sana khilafun, ada perbedaan bainal ulama, antar ulama, fi kaifama, di dalam kaifama. Hal hiya jazimatun amla, apakah dia menjazmkan atau tidak. Ulama ikhtilaf apakah kaifama itu menjazmkan atau tidak. Ya ulama ul Basrah, ulama Basrah berpandangan, ya, illa kutruban, kecuali kutrub, anna, bahwa kaifama itu ghairu jazimatin, tidak menjazmkan. Dan ini yang kuat nanti. Wa ala hadza, dan berdasarkan pandangan ini, takul engkau katakan kaifama takumu akumu, tidak jazm. Wa yara ulama ul Kufah, sedangkan ulama Kufah, wa kutrub, dan kutrub dia kalangan Basrah, minal Basrah, annaha jazimatun, itu menjazmkan. Wa ala hadza takul, dan berdasarkan pandangan ini engkau katakan kaifama takum akum. Nah, wa Ibnu Ajurum rahimahullah, dan Imam Ibnu Ajurum rahimahullah, ittaba'al madhhab al-Kufi, itu mengikuti madhab Kufah, li'annahu kufiyun, karena dia adalah orang Kufah, li'annahu kufiyun, karena dia bermadhab Kufah. Wa bina'an 'alal madhhabi al-Kufi, dan berdasarkan madhab Kufah, nakul, kita katakan, fi mithli, semisal kalimat di bawah ini, kaifa matu'amil walidaika yu'amilka abna'uka, bagaimanapun engkau, ya, mengurusi atau berinteraksi dengan kedua orang tuamu, maka begitulah anak-anakmu akan berinteraksi denganmu. Jadi kaifama ada tu syartin, tu'amil fi'lu syarti majzumun, wa alamatu jazmi as-sukun. Yu'amilka jawabu syarti, jawab syarat, majzumun dibaca jazm, wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazmnya berupa sukun. Wad-dhamiru, dan dhamir al-kaf, yu'amilka, mabniun fi mahalli nasbin, mabni di atas, mabni di tempatnya nasab, maf'ulun bih sebagai maf'ul bih. Wattafaqa al-basriyuna wal kufiyuna, madhab Basrah dan Kufah sepakat ala wujubi an yattafiqa fi'lu syarti wa jawabihi, ya, fi'lu syarti wa jawabi syarti, ya, wa jawabihi fi lafzi wal makna, di dalam lafaz dan makna. Jadi ulama Basrah dan Kufah sepakat bahwa wajib an yattafiqa, untuk sama, fi'lu syarti, fi'il syarat, dan wa jawabuhu, ya, harusnya wa jawabu syarti, dan jawab syarat dalam lafaz dan makna. Semisal kaifa ma tatakalam atakalam. Nah, itu kan bagaimanapun kamu berbicara, aku berbicara. Lafaznya sama, maknanya sama. Takalam, takalam. Wala yajuz, dan tidak boleh misal kaifa tatakalam atahaddas. Itu nggak boleh. Ulama dua mazhab besar ini sepakat nggak boleh. Karena lafaznya berbeda. Walaupun maknanya sama. Likhtilafi fi'li syarti an jawab syarti. Karena berbedanya fi'il syarat dari jawab syarat fil lafaz, secara lafaz. Wala yajuzu, dan tidak boleh, mislu semisal kaifa matadrib madluman adrib bikalamika urdal ha'id. Bagaimanapun engkau memukul orang yang dizalimi, ya, adrib bikalamika urdal ha'id. Aku akan melemparkan perkataanmu itu urdal ha'id, di tembok. Ini permisalan. Kaifa tadrib madluman, bagaimanapun engkau menghukum orang yang, ini permisalan sebenarnya. Urdul ha'id itu juga permisalan, dibuang maksudnya. Likhtilafi ma'nal fi'lain, karena berbedanya
makna dari kedua fiil itu. Karena tadrib madluman yang pertama, oh pantesan. Tadrib yang pertama itu beda dengan adrib yang kedua. Oke, Allah alam. Maknanya harus dicek ya, maksudnya. Tapi intinya dua makna ini berbeda. Tadrib yang pertama beda dengan adrib yang kedua. Ya. Tadrib yang pertama mungkin maknanya menolong orang yang dizalimi. Kalau adrib yang kedua itu maknanya adalah membuang. Ya kalau Ibnu Ajurum ba'da dzalik. Imam Ibnu Ajurum kemudian berkata, wa idza syi'ri khasatan, dan idza di dalam syair secara khusus, ya. La tajzim idza. Idza itu tidak menjazmkan illa fi syi'ri, kecuali dalam syair. Mislu qawli syair, semisal firman, semisal perkataan penyair, istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khassasatun fatahammali. Nah, itu wa idza tusibka, ya, itu syahidnya. Idza adatu syartin tajzimu fi'laini tusibka fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu, ya. Wa hudhifat al-ya, dan dibuang ya-nya. Tusibka asalnya tusib, dibuang ya-nya man'an min iltiqa'i sakinain, karena dilarang bertemunya dua sukun. Wal aslu asalnya tusibuka. Wal kaf domirun mabniun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Fatahammali alfa itu waqi'atun, terletak fi jawab syarti, di jawab syarat. Wasayati tafsilu dzalik, dan akan nanti dijelaskan ya kapan fa jawab itu ada. Tahammali itu fi'lu amrin mabniun ala sukun. Ya wa taharakati sukun, dan sukunnya berharokat bil kasri dengan kasrah, min ajli rawi, karena alasan rawi. Rawi itu ini huruf harokat akhir yang ada pada syatar sani, ya. Eh, ini namanya tuh, ini namanya arud, saya agak lupa sih. Ini namanya hashwun ya. Nantilah di ilmu arud, saya udah lama banget gak belajar ilmu arud. Jadi intinya rawi itu adalah harokat akhir di dalam syatar sani, dalam syatar kedua, ya, seperti itu. Oke. Oke. Wa idza, dan idza itu jazimatun menjazmkan fi syi'ri faqat, di dalam syair semata. Wa dzalika, hal tersebut darurotun, karena adanya kedururatan. Wa illa, kalau tidak ada kedururatan, fahiyya, maka idza itu ghairu amilatin lil jazmi. Tidak beramal untuk menjazmkan, la fi syi'ri wala fi nathar. Baik dalam syair ataupun dalam nathar, yaitu selain syair. Tuh ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Selesai huruf-huruf, adat-adat jazm yang menjazmkan dua fiil. Oke, dari itu ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Ustaz Robi. Ah, Iya, ini barangkali ke kalau kita rangkum ya, kalau simpulkan nih istilah kita kan penggunaan bahasa yang baik dan benar gitu ya. Ini lebih cenderung ke baiknya barangkali ya Ustaz Robi ya. Karena ini kan kalau kita simak tadi itu memang ada beda-beda tipis untuk pemanfaatan beberapa adat ya Ustaz ya. Artinya konteks bagaimana adat itu lebih tepat digunakan itu yang rasanya perlu jeli di situ ya Ustaz ya. Hmm. Ya, jadi memang ada beberapa adat itu ya maknanya sinonim gitu. Sama saja kayak tadi tuh ayana dengan mata ya kalau tidak salah. Ayana kapan gitu ya. Itu kan sama maknanya, tapi kapan digunakannya? Nah, memang ini kalau yang begini-ginian masuknya bukan dalam ilmu nahwu sebetulnya. Masuknya dalam kategorisasi ilmu balaghah ya, ilmu ma'ani. Jadi kalau nahwu kan sekedar dari sisi teori dan kapan penggunaan lah gitu. Maksudnya kalau nahwu itu kan membahas tentang keadaan akhir suatu kata ketika berada dalam satu kalimat, ya, sehingga bisa diketahui muradul mutakalim, maksud daripada mutakalim, mana yang dibaca, mana yang menjadi pelaku, objek, dan seterusnya. Itu nahwu. Kalau ilmu ma'ani itu kan ilmu yang mempelajari, ya, intinya ilmu yang mempelajari bagaimana caranya seorang mutakalim mampu mengungkapkan suatu perkataan yang fasih, jelas yang fasih, dan sesuai dengan tuntutan keadaan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dia hadapi, ya. Itu ilmu ma'ani. Nah, artinya kita harus memilih
suatu diksi kata itu yang tepat sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Nah, itu adalah fungsi dari ilmu ma'ani. Kapan kita harus menggunakan A, B, C, D. Secara makna sama contohnya. Tapi dalam hal penggunaan kadang kita temukan berbeda. Nah, itu yang apa bahasanya yang memiliki perangkat untuk membahas itu adalah ilmu ma'ani sebetulnya ilmu ma'ani. Kayak kita nih isim mausul, kapan kita menggunakan isim mausul di awal sebagai mubtada dan kapan tidak usah contohnya. Nah, nanti kan ada pembahasannya. Contoh kita pakai alladzi untuk menunjukkan penekanan. Kayak contoh kita huwa alladzi fa'ala, dia yang melakukan dengan huwa fa'ala, beda. Nah, itu. Kalau huwa alladzi fa'ala itu kayak ditekan gitu. Huwa alladzi fa'ala, dialah yang melakukan gitu. Nah, jadi kalau yang begitu memang harus dikembalikan ke ilmu ma'ani. Apakah Hmm. bisa disamakan penggunaannya, artinya bebas, ataukah memang ada kondisi khusus yang menspesialisasikannya lah, ini di sini, di situ. Nah, itu yang harus dicari. Baik, baik. Baik, Gitu. jazakumullah khairan. Nanti kalau ada yang kuliah itu S1 itu bisa jadi bahan skripsi. Ya. Ambil linguistik, skripsinya itu. Jadi apa ya, analisis stilistika kan balaghah ya. Ngambil ngambil analisisnya. Apa Pak judulnya? Mengklasifikasikan huruf, mengklasifikasikan adat-adat yang serupa. Bisa lah. Atau judul yang sejenis. Itu bisa jadi analisis. Tinggal sampelnya yang banyak. Oke. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Ya ada. Baik. Berikutnya adalah mata yuqtaranu jawabu syarti bil fa. Kapan jawab syarat itu harus diiringi dengan huruf fa, fa jawab ya. Kapan nih jawab syarat itu mesti harus dikasih fa, fa jawab. Ya, al jawab jawabannya yuqtaranu diiringkan jawab syarti itu jawab syarat bil fa dengan huruf fa jawab fi mawadi'a di beberapa tempat. Wahia yaitu yang pertama tempat yang mesti dikasih fa jawab ketika ketika dalam fi'il syarat jawab ya. Yang pertama adalah idza kana jawabu syarti jumlatan ismiyatan. Yaitu apabila jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Ya, apabila jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Misal semisal intas ma'li walidayka fa anta ta'i. Jika engkau mendengar kedua orang tuamu, fa anta ta'i, maka engkau harus nurut. Nah, di sini ada fa jawab. Kenapa? Jawabnya berupa jumlah ismiyah. Anta mubtada ta'iun khabar. Maka di sini bukan lagi boleh ya, wajib dikasih fa jawab. Jadi ini tempat-tempat yang akan disebutkan itu hukumnya wajib dikasih fa jawab. Enggak boleh tidak. Nah, yang pertama yang wajib dikasih fa jawab apabila jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Contoh ini, intas liwalidayka. Jika engkau mendengar kepada kedua orang tuamu, fa'anta ta'i, maka engkau harus nurut. In, adatu syartin, tasma' fi'lu syarti majzum, fi'lu syarat dibaca jazm, wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya berupa sukun. Tasma'. Fa'anta alfa itu waqi'atun fi jawabin, fa itu waqi'atun, terletak fi jawabin di dalam jawab, lirobeti, fungsinya untuk lirobet, menghubungkan antara jawab dengan syarat. Wa anta, anta itu domirun, ya munfasil ya, mabniun, mabni apa? Alal fathi. Fi mahalli raf'in, di tempatnya rafa, mubtada'un sebagai mubtada. Ta'iun itu khabarun, adalah khabar, marfu'un dibaca rafa, wa alamatu raf'ihi dan tanda rafanya ad-dhammatu adalah berupa dhammah. Fanajidu kita dapati anna anta ta'i, bahwa kalimat anta ta'i jumlatun ismiyatun, adalah berupa jumlah ismiyah fi mahalli jazmin. Nah ini menempati posisi jazm, jawab syarti, jawab syarat. Jadi fa anta ta'i ya jumlatun ismiyatun fi mahalli jazmin, jawab syarti gitu. Wa madama, dan selama anna jawab syarti, bahwa jawab syarat itu jumlatun ismiyatun adalah jumlah ismiyah, fayajibu, maka wajib an yusbaqa, didahulukan bilfa dengan huruf fa. Bagi siapa jumlah ismiyah tersebut? Wa mithlu qaulillahi azza wa jal, semisal firman Allah Ta'ala, wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir.
Fahuwa ala kulli syai'in qadir ini wajib dikasih fa. Kenapa? Jawabnya berupa mubtada khobar. Huwa mubtada ala kulli syai'in qadir itu khobar. Ya qadirun itu yang khobarnya sih. Bahwa maka Allah itu ala kulli syai'in qadir atas segala sesuatu itu apa? Qadirun maha mampu. Adalah maha mampu. Ya. Ini paham ya? Jadi kalau jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah maka wajib dikasih fa, fa jawab. Keadaan yang kedua, idza kana jawabu syarti talabiyan. Apabila jawab syaratnya berupa talabi, ya, kalimat yang menunjukkan adanya permintaan atau tuntutan. Hadza huwa al-mawdi'u ats-tsani. Inilah tempat yang kedua. Alladzi yang wajib an yuqtarana diiringkan fihi di dalam tempat kedua itu jawab syarti jawab syarat bilfa dengan fa. Wahwa yaitu idza kana jawabu syarti apabila jawab syarat itu tolabian berupa tolabi yaitu kata yang menunjukkan adanya permintaan atau tuntutan. Kal amri seperti fi'il amr wa nahyi seperti nahyi wal istifhami dan istifham. Misalul amri contoh fi'il amr in yas'alka faqirun fa'atihi. Jika orang fakir itu meminta kepada engkau fa'atihi hendaknya engkau berikan. Nah, in ada tuh syartin yas'alka ya, bukan yas'aluka harusnya kan ini jazm. Fi'lu syarti, fi'il syarat majzumun dibaca jazm. Wa alamatu jazmi as-sukunu dan tanda jazmnya berupa sukun. Ya. Fa'atihi a'ti itu fi'lu amrin mabniun ala hadfil ya, mabni dengan membuang huruf ya. Wal ha maf'ulun bihi maf'ul bih. Wal fa rabitatun adalah pengikat fi jawab syarti dalam jawab syarat. Li'annahu karena ia tolabiyun ya. Tolabi berupa amr. Wa fi'lul amri dan fi'l amr fi mahalli jazmin di tempatnya jazm. Jawab syarti jawab syarat. Misalun nahyi man yatlub musa'adataka fala takhdhulhu. Barang siapa yang meminta pertolongan engkau fala takhdhulhu, maka janganlah engkau khianati dia. Man itu ada tuh syartin. Yatlub fi'lu syarti. Wa jawabu syarti dan jawab syaratnya masbukun didahului bila dengan nahyi yakni huwa talabi berupa talabi. Fa yajibu an yuktarona bil fa maka wajib diiringi dengan fa al muttasilati bi yang bersambung dengan la nahyi. Wa jumlatu dan kalimat la takhdhulhu fi mahalli jazmin menempati posisi jazm jawab syarti jawab syarat. Mithal istifham. Contoh istifham. Mata yu'tikallahu malan fahal tatasaddaq. Kapanpun Allah memberikan engkau harta, fahal tatasaddaq, maka apakah engkau akan bersedekah? Nah, mata itu ada tuh syarti. Yu'tika fi'lu syarti majzum wa alamatu jazmihi hadful ya. Wal kaf domirun mabniun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Wa aslul fi'li dan asal fi'ilnya yu'tika. Yu'tika. Ya, karena dia majzum maka iltiqo sakinain janya dibuang. Wa jawabu syarti dan jawab syaratnya masbukun didahului bistifhamin dengan wa jawabu syarti jawab syarat masbukun harus mendahului bistifhami di dalam istifham hal tatasaddaq. Lidha oleh karenanya yajibu iktiranuhu bil fa wajib diiringi dengan fa. Wa huwa fi mahali jazmin jawab syarti. Dia di tempatnya jazm uh, apa sebagai jawab syarat. Oke. Okay. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, idza kana berarti yang kalau ketiga nih 4 5 ya. Kan tadi 3 udah nahyi, nahyi amr, istifham kan 3, 1 tambah 3 4, ini 5 yang kelima. Idza kana jawabu syarti apabila jawab syaratnya fi'lan jamidan. Fi'il jamid. Apa sih fi'il jamid? Wal fi'lul jamid dan fi'il jamid huwa alladzi la yatasarraf. Adalah fi'il yang tidak pernah berubah-ubah. Dia punya hanya satu model kayak laisa. Laisa itu hanya punya satu model, fi'il madi doang, enggak ada mudhari'nya, enggak ada amrnya. Itu namanya jamid. Asa, bisa, ni'ma itu namanya fi'il jamid. Kenapa? Karena dia tidak memiliki bentuk kecuali hanya satu perubahan. Nah, itu namanya fi'il jamid. Lawan dari fi'il jamid adalah fi'il mutasarrif, yaitu fi'il yang memiliki
uh, mudore amr ya. Nanti fi'il mutasharif pun dibagi dua. Ada fi'il mutasharif tam sempurna, ada fi'il mutasharif nakis. Yang sempurna itu yang punya madi mudore amr kayak kata bayak tubuh uktub. Nah, yang nakis itu yang hanya ada madi mudore saja, gak ada amr atau mudore amr saja ya. Kayak ya da'u sama da' da' ma yuri buka ila ma la yuri buka itu ada sampai da' tinggalkan. Da' itu hanya punya amr da dan mudoreknya ya da'u, nggak ada madinya ya, nggak ada madinya. Nah itu namanya nakis, fi'il mutasharif tapi nakis. Ya. Nah fi'il jamid adalah yang tidak bisa berubah karena dia hanya punya satu bentuk. Mislu laisa, semisal kata laisa, fahuwa madin, dia adalah fi'il madhi. Wa ma warada lahu, dan apa yang terdapat wa ma warada lahu mudhari'un, dan dia tidak memiliki bentuk mudhari' wala amrun dan amr. Wa mithlu, dan semisal bi'sa wa asa. Dia hanya punya satu model. Karena dia hanya punya satu model perubahan, maka namanya fi'il jamid. Fa idza kana, maka apabila jawab syarti, jawab syarat wahid dan satu minal af'alil jamidah, dari fi'il yang jamid, wajib, maka wajib iqtiranuhu, disandingkan itu fi'il jamid bil fa, dengan fa, au ittisalul fa bi awalihi, atau bersambungnya fa dengan huruf pertamanya. Misal contoh, in kunta dza hajatin fa asa rabbi an yu'tiyaka. In kunta dza hajatin, jika engkau termasuk orang yang memiliki kebutuhan, fa asa rabbi an yu'tiyaka, semoga Tuhan aku akan memberikan engkau kelapangan rezeki. Di sini fa, karena asa fi'il jamid. In itu ada tu syartin ya. Kunta fi'lu syarti ya, fi'lun madin fi mahali jazmin. Wa jawabu syarti, dan jawab syaratnya fi'lun jamidun, fi'il jamid berupa asa. Lidha, oleh karenanya, wajib iqtiranuhu, disandingkan itu si fi'il jamid bil fa, dengan fa. Kama tara fil mithal, sebagaimana yang kau lihat di dalam contoh. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah Ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan jika kalian tidak menyukai mereka, para istrimu, fa'asa, maka mungkin saja antakrohu, engkau membenci syai'an, sesuatu dari istrimu, wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Sedangkan Allah justru menjadikan dari hal itu yang kau benci, khairan katsiran, kebaikan yang sangat banyak. Nah, di sini mana jawabnya fa'asa? Wajib dikasih fa, kenapa? Karena asalnya adalah fi'il jamid ya. Oke. Yang keempat, idza kana jawabu syarti, apabila jawab syarat itu makrunan, diiringi bima, dengan manafi ya, manafi. Misal contoh, intastaikid mubakiron fama tafutuka sholatu fajri. Jika engkau bangun mubakiron, pagi hari, pagi-pagi itu ya, fama tafutuka, maka tidaklah tafutuka, engkau akan terlewatkan sholatu fajrin, sholat fajar. Maka sholat fajar itu tidak akan engkau terlewatkan ya. In di situ ada tuh syartin, tastaikid fi'lu syarti, majzum dibaca jazm, wa alamatu jazmi as-sukun, dan tanda jazmnya berupa sukun. Wa jawabu syarti, dan jawab syarat, masbukun, didahului bima, dengan ma. Liza, oleh karenanya, yajib iqtiranuhu bil fa, wajib mengiringkannya dengan fa. Itu fama tafutuka. Jadi fa jawab ini harus di awal, tetap di awal, dimanapun harus di awal. Wa mithlu qaulillahi azza wa jal, semisal firman Allah Ta'ala, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Fa in, jika tawallaitum, kalian membelakangi, maksudnya menolak ya, membantah, fama sa'altukum min ajr, maka sekali-kali aku tidak akan meminta kepada kalian upah ya. Jadi fama, maka wajib dikasih fa, kenapa? Karena dia jawab syaratnya didahului oleh manafi. Kelima, idza kana jawabu syarti masbukun biqad, apabila jawab syaratnya didahului oleh huruf qad. Misal contoh, in tuhsin ilan nasi faqad tasta'bidu qulubahum. Jika engkau berbuat baik kepada manusia, faqad, maka sungguh, tasta'bidu, engkau akan mendapatkan qulubahum, hati mereka. Tasta'bid itu jadi kayak menjadikannya budak, maksudnya
engkau akan mendapatkan, ya, akan apa bahasanya, membudakkan kulubahum, hati-hati mereka. Ya, in itu ada tuh syartin. Tuhsin fi'lu syarti majzum. Wa alamatu jazmi as-sukun. Wa jawabu syarti dan jawab syaratnya tasta'bid. Masbukun biqad didahului oleh qad. Lidha oleh karenanya yajibu iqtiranuhu bil fa. Wajib disandingkan dengan fa. Wa mithlu qawlillahi azza wa jalla. Semisal firman Allah Ta'ala. May yuti'ir rasula faqad ata'allaha. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Itu wajib dikasih fa. Kenapa? Atau a sebagai jawab syarat didahului oleh qad. Maka wajib faqad ata'allah. Yang keenam, idza kana jawabu syarti masbukun bilan. Apabila jawab syaratnya didahului oleh huruf lan, lan nasab. Misal contoh in tajtahid falan tarasuba. Jika engkau bersungguh-sungguh falan tarasuba, maka engkau tidak akan pernah gagal. Nah, in ada tu syartin, tajtahid fi'lu syarti majzumun dibaca jazm wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa jawabu syarti dan jawab syaratnya apa jawab syaratnya adalah tarsub. Masbukun bilan didahului oleh lan. Lidha oleh karenanya yajibu wajib iqtiranuhu bil fa diiringkan silan itu dengan fa. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla semisal firman Allah Ta'ala. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Wa man dan barang siapa yang qalib ala aqibaihi yang berpaling ke belakang maksudnya kafir. Fala yadurrallaha syai'a maka dia sama sekali tidak akan membahayakan Allah. Nah, di sini fa jawab karena yadurra sebagai jawab syarat didahului oleh lan. Ya. 7. Idza kana jawabu syarti masbukun bisin au saufa. Apabila jawab syaratnya didahului oleh sin atau saufa itu juga wajib dikasih fa jawab. Misal contoh man yajtahid fasayanjah wa man yajtahid fasaufa yanjah. Nah, man itu ada tuh syarti, ya. Man ada tuh syarti, dia mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yajtahid itu fi'lu syarti majzum wa alamatu jazmi as-sukun. Wa jawabu syarti dan jawab syarat fil mithal ini dalam dua contoh sebelumnya. Yanjah masbukun bisin didahului oleh sin fil mithal awal pada contoh pertama. Wa bisaufa dan contoh dan saufa fil mithal akhir pada contoh yang kedua. Lidah oleh karenanya yajib iqtiranul jawab bil fa kama tar. Wajib menyandingkan jawab dengan fa sebagaimana yang kau lihat. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla semisal firman Allah Ta'ala wa ma yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Ya. Sini fasayahsyuruhum. Yahsyuruhum itu didahului oleh sin, maka wajib dikasih fa jawab. Atau wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nah, ya'ti sebagai jawab syarat itu dari saufa maka dikasih fa jawab. Maka di sini ya'ti tidak jazm, ya, tidak jazm. Karena dia bukan jawab syarat langsung. Oke. Wabi bahasa bako dan dari apa yang telah dijelaskan, ya tabayyanu menjadi jelaslah anna jawab syarti bahwa jawab syarat yuktaranu atau ya yuktaranu bil fa, ya, wajib diiringi dengan huruf fa di sab'ati mawadhi'a di 7 tempat. Jama'ahum qaulu syair yang dikumpulkan dalam perkataan seorang penyair ismiyatun talabiyatun wa bijamidin wa bima waqad wa bilan wa bitanfis. Ya, jadi tempat-tempat yang wajib dikasih fa jawab itu yang pertama ismiyatun isim, jumlah ismiyah, walabiyatun yaitu amr nahi istifham, wa bijamidin yaitu fi'il jamid, wa bima yaitu makna fi, wa qad, wa bilan, wa bitanfis sin saufa. Total berapa? Ismiyatun. Jumlah ismiyah, amr, nahi, istifham, fi'il jamid, manafi, qad, lan, sin, saufa. 10. 10 keadaan yang wajib ketika dia ada di dalam jawab syarat maka harus didahulukan. Harus dikasih fa jawab. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang tanyakan?
Belum ada. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ma i'rabul fi'lil mudhari? Apa i'rab fi'il mudhari al-waqi yang terletak ba'dal fa setelah fa fi jawabi syarti dalam jawab syarat? Al-jawab, yu'rabu al-fi'lu, fi'il itu di'rabkan hasaba mauqi'ihi, sesuai dengan posisi dia. Fa in sabaqat su'adatu nasbin. Jika dia didahului oleh adat nasab, bahwa mansub, maka dia mansub kayak falan tadi. Tarsuba. Ya, nasab. Wa idza sabaqat su'adatu jazmin, dan jika didahului oleh adat jazm, fahuwa majzum, maka dia dijazmkan. Falam yaktub sebenarnya. Wa illa, kalau tidak jazm, fahuwa marfu. Wa nulahid, kita perhatikan, annahu bahwasanya la yakunu, tidak ada majzuman dibaca jazm ala lafzi secara lafaz, bal alal mahal, tetapi secara kedudukan. Jadi yang 9 tadi itu tidak jazm secara lafaz, tapi secara kedudukan menempati posisi jazm karena menjadi jawab syarat. Contoh, man yajtahid falan yarsuba. Nah, falan yarsuba ini dia bukan jawab syarat sebetulnya. Apa dia jawab syarat, maksudnya yarsuba irobnya apa? Ya irobnya fathah nasab. Kenapa? Didahului oleh huruf lan. Gitu. Baik. Berikutnya, kaifa nu'ribu al-fi'l alladhi atafa 'ala al-fi'l syart? Bagaimana kita mengirobkan fi'il yang diatofkan atas fi'il syarat? Jawab, idza atafa fi'lun ala fi'lin, jika fi'il diatofkan di atas fi'il asyarti syarat, jazal jazmu wa nasbu, maka boleh dua cara bacanya, dijazmkan atau dinasabkan. Contoh, man yudzakir wa yuraji katsiran yatafawwaq. Ya, di sini man yudzakir wa yuraji. Boleh nggak wa yuraji'a? Boleh. Ya, ini kan kita mengatofkan fiil ya kepada fiil syarat. Yuraji diatofkan kepada yudzakir fiil syarat. Maka boleh dibaca jazm yuraji, boleh juga dibaca nasab yuraji'a. Ya. Man ada tu syarti yudzakir fiil syarti majzum wa lamatu jazmi sukun. Nah, yuraji wal fi'lu yuraji ma'tufun ma'tuf ala yudzakir wa yajuzu fihi wajhan. Maka dia boleh dalam hal ini dua bentuk. Pertama, al jazm jazm. Maka kalau jazm yuraji itu ma'tufun ala yudzakir, ma'tuf pada yudzakir. Yang kedua an-nasab. An-nasbu yuraji'a. Mansubun dibaca nasab bi al-wawi, dengan wawu. Wawunya wawu ma'iyah. Wa alamatu nasbi al-fathah. Maka tanda nasabnya fathah. Jadi wawunya wawu ma'iyah. Jadi man yudzakir, barang siapa yang bermudzakarah, wa yuraji'a bersamaan dengan muraja'ah, kathiran banyak, yatafawwaq. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian kaifa nu'ribu, bagaimana kita mengirabkan al-fi'l alladzi atafa ala jawab syarat. Bagaimana kita mengirabkan fi'il yang diatofkan atas jawab syarat. Kalau tadi fi'il syarat, sekarang diatofkannya kepada jawab syarat. Al-jawab idza utifa ala jawab syarti. Apabila diatofkan di atas jawab syarat bi fi'lin akhar, dengan fi'il yang lain, jaza fihi, maka boleh pada fi'il yang lain itu salah satu aujuhin, tiga bentuk. Al-jazm wa nasbu wa raf'u. Semuanya ada. Kecuali majrur karena kan fi'il tidak ada. Contoh, man yajtahid yanjah. Nah, wa yuhaqqiq. Nah, itu ada ataf. Wa yuhaqqiq boleh, wa yuhaqqiq boleh, wa yuhaqqiq berarti wa ma'iyah, boleh juga wa yuhaqqiqu, ya, a'la darajat, ya. Man itu ada tuh syartin, yajtahid fi'lu syarti majzum wa alamatu jazmi as-sukun, yanjah jawabu syarti majzum wa alamatu jazmi as-sukun, wa yuhaqqiq. Nah, yajuzu fiha satu aujuh. Dia boleh tiga bentuk. Yang pertama jazm ala annal wawa harfu atfi, dengan anggapan wawu itu huruf ataf. Wal fi'lu majzumun, dan fi'il itu majzum. Kenapa? Ya li'annahu ma'tufun ala fi'lin majzum. Karena dia ataf kepada fi'il majzum, maka dia harus jazm. Wa yuhaqqiq. Yang kedua, an-nasbu boleh dibaca nasab ala anna al-wawa nasibatun, dengan anggapan wawu itu wawu yang menasobkan, yaitu wawu ma'iyah. Wal fi'lu ba'daha mansubun, dan fi'il setelahnya dibaca nasab. Ar-raf'u boleh juga rafa ala anna al-wawa istinafiyatun, dengan anggapan wawu itu istinafiyah, kalimat baru yang tidak ada kaitan dengan kalimat sebelumnya secara hukum i'rab. Ya, wal fi'lu ba'daha, dan fi'il setelahnya bidayatu jumlatin jadidah, adalah awal permulaan jumlah yang baru. Wa bihadza, dengan hal ini, warada telah terdapat qauluhu ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'.
huruf yaghfir, maka terdapat dalam satu bacaan yaghfir itu sukun fayaghfir, ya fayaghfir man yasha wa yu'adzibu man yasha, dan ada yang nasab fayaghfir, boleh juga rofa. Jadi wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apa-apa yang kalian dapati di dalam jiwa kalian, autufuh yang kalian ungkapkan dalam jiwa kalian, autufu atau kalian sembunyikan, yuhasibukum. Allah pasti yuhasibkum, pasti akan menghisab kalian bihi dengan apa yang kalian sembunyikan. Allahu Allah yuhasibukum kan jawab syarat dari wa in tubdu. Nah, fayaghfiru itu adalah ataf kepada yuhasib. Ya, maka dia boleh fayaghfir, boleh fayaghfiru, boleh juga fayaghfiru. Wa kadza qauluhu, dan semisal firman Allah, may yudlillahu fala hadiyalah wa yadharuhum. Ya, may yudlil fala hadiyalah. Ini udah jawab. Ditambah wa yadharuhum. Haitsu warada qauluhu yadharuhum bil jazbi wa nasbi rafi. Boleh yadharuhum, boleh yadharhum, boleh yadharuhum. Apa lagi? Masih panjang. Jadi wala farqa fi ma madha kulluhu an yakuna al-atfu bil wawi awil fa. Jadi tidak ada perbedaan dengan apa yang dibahas semuanya sebelum itu, apakah atofnya dengan wawu atau dengan fa. Fal kalamu la yataghayyar illa fi nasbi. Maka ini tidak ada yang berubah sama sekali kecuali di dalam nasab. Fanaqul fa as-sababiyah, kita katakan fa sababiyah. Baik, Allah alam. Ada yang tanyakan dulu? Baik, Artinya nggak ada pengaruh ya Ustaz Robi berarti ya itu ya. apanya? Bisa apa posisi tadi ya untuk yang apa fiil syarat dan jawab syarat itu ya. Iya, kalau mereka Pemilihan apakah di apa istilahnya tadi di atofkan. nasab kan ya posisi di nasab atau dijazmkan, jadi nggak sebenarnya nggak ada perbedaan berarti ya. Hmm, Artinya bisa, maksudnya bisa digunakan dua-duanya gitu ya. secara mana ya sedikit berbeda Mm-mm. sebetulnya. Oh ada berbeda. Kalau dia nasab kan berarti wawunya wawu ma'iyah, bermana ma'a, bersama. Kalau dia jazm ya Ya. berarti disamakan. Jadi kayak tadi, madza tudzakir wa yura madza tudzakir wa turaji. Nah, kalau kita sukunkan kan jazm, berarti kapanpun engkau bermudzakarah dan Hmm. bermutolaah sampai ya, Hmm. murojaah. Tapi kalau Hmm. mata tudzakir wa yuraji'ah, berarti maknanya kapanpun engkau Bersama. Hmm. mudzakarah bersamaan dengan murojaah. Nah, itu Hmm. Hmm. perbedaannya ya. I see, I see. Itu kan ada ininya, eh apa sih bahasanya, kayak pertanyaan kayak wala tashrab la takul, apa sih kemana yang lupa saya. Bukan itu sih, bukan bukan Lupa. bukan ada. Tapi intinya itu ya. Jadi intinya kalau Hmm. di Hmm. dalam syarat, kalau diatofkan, maka yang diatofkan itu boleh dua pilihannya, dia jazm karena wawunya atof, atau dinasobkan karena wawunya adalah wawu ma'iyah. Oh, iya. Tapi kalau jawab maktufnya apa, si fiilnya maktuf kepada jawab, tiga, bisa jazm karena atof, bisa nasob karena wawu ma'iyah, bisa juga marfu karena wawu istinaf. Ya, Hmm. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik. Jazakallah. Ya, ini banyak hati. Baik, yang lain ada yang tanyakan? Izin Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan. Ya, ini kan Sarah saya Usman kan ini padat banget ya. Aiman. Eh ya saya Aiman. Ini di Hmm. Sarah-Sarah yang lain saya nggak tahu ya. Maksudnya ini mungkin yang lebih lebih apa ya, lebih jelas mungkin yang ini. Kalau yang mutamimah punya nggak Ustaz? Ini Ustaz Aiman. Mutamimah nggak ada. Belum, nggak punya Ya, mutamimah. Sarah mutamimah. Adanya tapi ini juga Sarah kayaknya lebih lebih jelas.
Sesuai judulnya kan? Sesuai judulnya. Nih, di dalam kitab itu kan judulnya aja di awal sudah ada spoilernya bahasanya. Di judulnya kan dikatakan Al-Kafi fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Nah ini. Yash syarhun yajma'u baina as-salatil qadim wa basatatil hadith. Jadi syarah Al-Jurmiyah ini adalah syarah yang mengumpulkan antara as-salatul qadim, kemurnian, ya keotentikan ulama ulama zaman dulu dalam mensyarah, dan wa basatatil hadis, dari kemudahan ulama kontemporer dalam menjelaskan. Jadi memang menggabungkan keduanya gitu. Jadi bagaimana beliau itu menyampaikan ya ungkapan para ulama yang dulu, ulama klasik maksudnya, yang ibaratnya kadang bikin sulit, tapi diungkapkan dengan ungkapan ulama-ulama kontemporer. Ya, begitulah kurang lebih. Oh. Karena salah satu eh, apa maksudnya? Kemampuan beliau yaitu si Aiman itu adalah mampu menulis kitab tapi dengan bahasa yang sangat mudah difahami oleh kita non Arab. Bahkan kalau antum baca Sarah Alfiyah beliau yang 2 jilid itu, Sarah Alfiyah Ibnu Malik Al-Kafi fi Syarhi Alfiyah Ibnu Malik, itu kayak kita bukan baca Alfiyah, saking gampangnya. Sarahnya itu sangat memang mudah. Ya memang kelebihan beliau di situ. Saya dengar juga Ustaz Syekh Aiman punya saraf juga ya Ustaz ya. Ada Al-Kafi fi Sorfi, itu bukan Sarah tapi karya beliau sendiri. Jadi beliau ada banyak, ada An-Nahwu Al-Kafi, itu juga karya beliau sendiri bukan syarah. An-Nahwu Al-Kafi, ada Al-Kafi fi Sorfi, ada Al-Kafi fil Balaghah, ada Al-Kafi fi Syarh Al-Ajrumiyah, ada Al-Kafi fi Syarh Nazm Asy-Syinkiti, ya. Kemudian ada Mu'jam Al-Gharib, kemudian juga ada Al-Kafi lil Atfal, bahasa Arab untuk anak-anak. Kemudian juga yang saya punya itu Al-Kafi fi Syarah Diwan Asy-Syafi'i, Al-Kafi yang mensyarahi syair-syair Imam Syafi'i. Ada 1 jilid saya di rumah. Kemudian banyak lagi. Produktif banget berarti ya. Ya, waktu dikunjungi sama teman saya, beliau tidur cuma 2 jam. Jadi kata beliau ya jangan banyak tidur kalau mau banyak produktif tulis. Ya. Ya itu beliau, si Aiman Amin Abdul Ghani, hafizahullah taala. Dan beliau dia punya apa itu namanya tuh? Dulu saya waktu kuliah banyak nonton videonya beliau. Oh ya. Nah, beberapa kitab itu kemudian di dikumpulkan dalam satu mausu'ah namanya al-mausu pokoknya dalam satu mausu'ah. Oh Dulu ya, saya ya. dulu Mau saya soal fi nahwi ya wah itu ya, Ustaz ya, yang Nahwi sorof Wasorofi dan balaghah ya. wal Ya. Balaghah. Saya dulu minjem punya Sajuana. Dulu itu 6 jilid kalau nggak salah, warna merah. Ya, itu gabungan cetakan Darul Kutub Ilmiah kalau nggak salah, itu digabung itu. Al-Kafi fi Sorfi digabung dengan An-Nahwu Al-Kafi, digabung Al-Kafi fil Balaghah digabung. Jadilah Al-Mausu'ah fi Sorfi wan Nahwi wal Balaghah. Itu. Saiman. Ya, di YouTube-nya juga udah banyak kajian beliau, tinggal subscribe aja. Saya udah subscribe udah dari dulu, dari kuliah. Banyak kajian beliau itu. Ya, sedihnya belum bisa bahasa Arab, Ustaz, percakapan jadi itu. Dan kebetulan beliau kalau ngomong bahasa Arabnya bahasa Arab fushah dan kalem, nggak cepet ngomongnya, wadih lah pokoknya. Beliau orangnya perfect, makanya tulisannya aja bagus, dalam orangnya bagus. Nah, gitu. Ya, kemudian bisa menikmati Ustaz. Ya. Coba Ustaz. Ustaz. Ya, banyak-banyakin aja kalau mau mah nonton film Conan dulu lah buat sama mah. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, buat sama aja, sekedar sama itu penting. Mendengar, banyak-banyak mendengar orang ngomong Arab sambil menerjemah artinya ya. Nah itu sangat ini berperan. Tep, ada lagi yang ditanyakan? Jadi contoh gini nih ya, banyak-banyak denger kayak gini aja walaupun ini kartu. الفطور اليوم وأريد أن أنهي عملي لن أنتظرك حتى الظهيرة لتستيقظ
لقد Nah, أعلن السيد سوزوكي تحدياً جديداً للص الشهير كايتو كيد. banyakin aja dengerin kayak gitu. Itu hanya push-up-pisan dan memang standar cepatnya segitu. Ya, sambil nanti diartikan. Kerjaan saya kayak gitu aja setiap hari dulu di waktu kuliah. Dengerin, artiin. Yang nggak tahu diartikan. Kayak gitu aja. Sampai berkali-kali. Ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak ada mungkin sampai sini dulu. Insya Allah minggu depan kita melanjutkan menyelesaikan bab tadi dan masuk ke dalam nanti bab bab inti, bisa dikatakan bab inti, yaitu adalah isim-isim yang dibaca marfu, nasab, jazm. Jazm sudah. Isim-isim yang dibaca marfu, nasab, dan majrur. Ya, kalau jazm sudah lewat, karena fi'il kan. Nah, itu nanti kita harus lebih murojaah lagi ya, yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, dimurojaah lagi, ya, supaya tidak ketinggalan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di grup juga bisa. Tapi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.